Kalau lah habis kalau awak, kalau puasa zakat awak tadinya sembahyang tu, wa agian ka orang tu, lalu kalau lah habis alun tabayya lah cukup lah, maka dosa orang tu diagian ka awak ibu bapa. Itulah orang yang bangkrut ibu bapa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Ulaika alladzina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ihi fahabitat a'maluhum fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin kaum muslimin dan anak-anak kami yang siap mencatat ya nah, para jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Pertama dan utama sekali marilah sama-sama kita menyampaikan kalimat puji dan syukur alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, karena sampai pada malam Ramadan yang ke-25 ini kita bersama-sama masih diberikan nikmat kesehatan, diberikan nikmat kesempatan, juga nikmat kemudahan-kemudahan, sehingga kita masih bisa melanjutkan ibadah qiyam Ramadan kita dalam keadaan sehat walafiat. Lai sehat Bapak Ibu? Ibu-ibu lai sehat-sehat? Alhamdulillah. Lai kanyang babuko tadi? Kalau ibu bapak kanyang, alhamdulillah. Tapi hati-hati ya Pak Ibu. Biasanya kalau awak kanyang babuko, tiba namanya penyakit ngantuk. Jadi ibu bapak, mari sama-sama jangan sampai mengantuk ada Pak Ibu. Karena ceramah awakku mungkin lebih kurang 20 menit saja sampai setengah 9 nanti kita cukupkan. Kalau ibu bapak beko tak kantuk, awak ceramah kok rasa sio-sio rasanya kamu ya. Jangan mengantuk ada Pak Ibu. Baik ibu dan bapak, kita sampaikan salawat dan salam kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah meninggalkan Al-Quran dan Sunnahnya sebagai pedoman hidup kita bersama. Ibu bapak, anak-anak kami yang dimuliakan Allah, judul ceramah awak malam kau adalah orang-orang yang merugi. Jadi catatnya ya, anak-anak bapak mencatatnya jangan pakai mulut nah, pakai pena saja. Jadi judul tausiah awak ibu dan bapak, orang-orang yang merugi. Kita ibu dan bapak para jemaah tentu tidak ingin merugi. Apalagi dalam amal ibadah. Ada orang yang berapa?
dalam beberapa dalil baik Al-Quran atau Sunnah Nabi, dia sudah berusaha, lah beribadah sungguh-sungguh, lah keluar karingnya, tapi dia tergolong rugi. Dia tidak menikmati dari hasil ibadahnya itu. Banyak sebenarnya nanti kajian jabarannya masalah orang-orang yang rugi ini, Bapak. Jadi saya mencoba mengambil dasar utama dalil tausiah berbicara tentang orang yang rugi kok. Tadi saya bacakan ya Bapak, Al-Quran surat Al-Kahfi. Surat Al-Kahfi kok surat yang ke-8 balik, ayat 103 sampai 105. Ini salah satu dalil yang berbicara tentang orang-orang yang rugi. Jadi banyak dalil lain Bapak. Mari coba ulang balik dulu Bapak. Kita lihat dulu makna yang terkandung di dalam surah Al-Kahfi ayat 103. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala. Apa kata Ibu Bapak di dalam ayat 103 ini? Katakanlah Muhammad, apakah perlu kami beritahukan kepadamu tentang orang-orang yang paling rugi perbuatannya? Jadi Nabi SAW mengatakan, kata Allah, Muhammad, katakanlah. Apa yang dikatakan itu? Apakah perlu kami beritahukan kepadamu terhadap orang-orang yang paling rugi amalan perbuatannya? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Yaitu orang-orang yang sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia, sedangkan mereka mengira telah berbuat sebaik-baiknya. Jadi ada awak yang lah merasa awak berbuat yang paling baik, tetapi dalam pandangan Allah itu sio-sio. Itulah orang yang paling merugi benar. Ini harus jadi perhatian. Berarti Nabi disuruh diberitahukan oleh Allah terhadap orang yang paling merugi itu adalah orang yang merasa dirinya sudah beramal berbuat yang terbaik selama dunia kok, tapi dalam pandang Allah itu semuanya sia-sia Ibu Bapak. Dilanjutkan ayatnya, ulaikal ladzina kafaru bi ayatina. Mereka itulah orang yang mengingkari ayat-ayat Tuhan mereka. Kemudian jadi dia ingkari ayat-ayat Tuhan mereka, wa liqa'ihi, dan mereka juga tidak percaya terhadap pertemuan dengan Allah. Berarti dia mengingkari ayat Allah, kemudian dia juga tidak percaya dengan akan bertemu besok dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka benar Pak, dari ayat ini dikatakan fahabitat a'maluhum, maka sia-sialah amal mereka, dan fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna, kemudian kami tidak akan memberikan penimbangan terhadap amal mereka pada hari kiamat. Jadi tidak ditimbang amal itu. Contoh dia beribadah kebaikan, mungkin mendermakan keuangannya dengan membangun masjid, amal-amal ibadah, amal saleh yang lain, dia merasa itu yang terbaik, tetapi disia-siakan. Bahkan Allah mengatakan tidak akan ditimbang. Barakah ruginya, betul. Apa kuncinya tadi? Kuncinya adalah yang dipahami oleh beberapa para ulama. Yang pertama ini pendapat
ulama Ibu Bapak menyatakan ayat itu adalah apa maknanya? Orang yang rugi di situ adalah orang yang tidak mengakui keimanan, tidak beriman kepada Allah. Dia ingkari ayat Allah. Kalau Ibnu Abbas dan Sa'ad bin Abi Waqqas itu menyatakan yang dimaksud di sini adalah orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Jadi kalau yang peluru itu. Jadi konsep dasar agama lah tadi. Keimanan tadi, karena mereka itu ada tidak mengakui tadi Allah itu sebagai Tuhannya. Tidak beriman kepada Allah. Makanya dia sia-sia. Jadi konsep dasar Islamilah yang pertama. Jadi kalau ada orang manusia lain, dia tidak beriman, walaupun dia beramal soleh baik, dia bangun masjid, bangun pesantren, dia bantu fakir miskin, walaupun banyak perbuatan amal-amalnya itu, tapi tidak dinilai oleh Allah. Karena apa masalah tadi? Dia tidak punya keimanan tauhid kepada Allah. Jadi sia-sia saja. Berarti beruntung dan berbanggalah ibu dan bapak, lahir dan mengakui keimanan sebagai orang yang beragama Islam. Alhamdulillah. Tapi ini kita kuatkan dulu. Nah, lalu sebagai mufassirin mengatakan maknanya adalah ruhbah. Nah, ini arahnya kepada pendeta-pendeta Nasrani. Dalam riwayat yang lain juga dikatakan yang ada dari Ali bin Abu Thalib yang dimaksud orang kafir dari kalangan ahlul kitab. Nah, lalu di ayat 105 tadi, nah, kuncinya juga adalah dia orang yang mengingkari ayat-ayat Allah. Jadi tidak percayanya terhadap perintah Allah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Juga tidak percaya dia dengan pertemuan hari kiamat dengan Allah besok. Kalau kita rasanya berapa? Yakinkah awak rasanya kau bertemu dengan Allah besok di akhirat apa Ibu? Lai percaya Ibu Bapak kalau besok awak di akhirat kau bertemu dengan Allah. Lai alhamdulillah. Nah, jadi ini kajian pertama Ibu Bapak, kajian persoalan masalah keimanan. Nabi dalam sebuah hadis, nah juga berbicara tentang orang-orang yang namanya orang muflis, Pak. Berbicara tentang orang yang bangkrut, orang yang paling rugi, yang paling sia-sia amalnya adalah dinamakan oleh Nabi istilahnya orang yang paling muflis. Pernah Nabi bertemu dengan sahabat Ibu Nabi. Ditanya oleh Nabi, "Atadru naman anil muflis?" Wahai sahabat, apakah kalian tahu siapa orang yang muflis yang dikatakan bangkrut? Bangkrut waktu Ibu apa? Rugi, bahkan bangkrut habis apanya? Kalau dia menggalai bangkrut berarti bubar, yang paling merugi sekali. Atadruna anil muflis? Apa yang kau tahu wahai sahabatku? Siapa yang dikatakan muflis? Lalu sahabat ini menjawab, "Ya Rasul, orang yang muflis, yang bangkrut itu adalah orang yang failit dan orang yang tidak memiliki harta sama sekali." Jadi kalau berusahanya failit istilahnya berapa? Bangkrut itu hancur usahanya, dia tidak punya dirham, dia juga tidak punya harta lain. Ikulah yang bangkrut itu wahai Rasul. Maka Rasul menjawab Ibu Bapak, ternyata orang yang bangkrut, yang paling rugi itu adalah bukan orang yang tidak punya harta, bukan orang yang failit di dalam usahanya. Tapi apa kata Rasul? Ketahuilah sahabatku, orang yang bangkrut dari kalangan umatku adalah orang yang nanti di hari kiamat datang dia membawa pahala salatnya, pahala puasanya, pahala zakatnya, dia datang menghadap pada Allah. Datang di akhirat Ibu Bapak, bayangkanlah gini, awak besok menghadap Allah, ya Allah, ko pahalo sumayang wa, ko pahalo puasa wa, ko pahalo zakat awak. Tapi di sisi lain, dia juga selama di dunia telah mencaci maki orang lain.
Kemudian dia juga menuduh orang lain dengan sembarang tuduhan yang fitnah atau yang tidak benar. Acok mencaci orang lain di hadapan orang lain, mencaci maki. Kemudian dia juga menuduh orang lain sembarangan. Kemudian dia juga memakan harta saudaranya. Kemudian dia juga membunuh, menumpahkan darah saudaranya atau orang lain dan memukul orang lain tanpa hak. Jadi kode 5 buat apa? Jadi dibawanya pahala semayangnya, pahala puasa, pahala zakat. Tapi di dunianya bawa pula pahala dosanya. Nyacok mencaci maki orang lain, pernah menuduh orang lain yang sembarang yang tidak benar. Kemudian dia memakan harta saudaranya yang tidak hanya makan. Lalu dia juga membunuh orang lain dan memukul orang lain tanpa ada dasar yang benar. Kan dua-dua. Satu sisi ada baiknya, di sisi lain ada yang buruknya. Maka apa kata Rasul? Maka besok di akhirat orang yang membawa pahala salat, puasa, zakat kau akan diberikan pahala itu ke orang-orang yang dia hina itu, orang yang dia caci, yang tuduh itu, kepada orang yang dia makan hartanya itu, kepada orang yang dia bunuh atau dia pukul tanpa itu, sampai nanti habis pahala sembahyang, puasa, zakatnya kebaikan. Jadi kebaikan wak diambil bagian ke orang. Kalau lah habis, rupa masih ada orang lain menuntut. Saya juga ya Allah, dia dulu si fulan tu pernah mencaci saya di hadapan orang lain, pernah menuduh saya yang tidak benar. Sekarang saya menuntut ibu dapat. Kalau lah habis palu awak, palu puasa zakat awak tadinya sembahyang tu, bagian ke orang tu, lalu kalau lah habis alun tabayya le cukup le, maka dosa orang tu dia gian kawak ibu dapat. Nah, berarti kita di akhirat mendapatkan dosa orang yang pernah kita caci, orang yang pernah kita tuduh sembarangan, orang yang di dunia makan hartanya, orang yang kita bunuh, orang yang kita pukul tanpa dasar, ambil dosa-dosanya. Itulah orang yang bangkrut ibu dapat. Lalu setelah itu orang ini dimasukkan oleh Allah ke dalam api neraka. Nah, jadi itulah ibu dapat orang yang bangkrut sesuai dengan hadis Nabi. Lena Muhammad itu Bapak Ibu. Nah, jadi tidak mau itulah yang rugi kau lah cerita sananya. Jadi kalau itu berapa? Maka mari. Nah, walaupun awak kini rajin sembahyang, rajin awak puasa kini, rajin awak zakat, jangan sampai awak berhutang ke orang lain dengan perbuatan dosa di dunia. Termasuk yang tadi Pak. Di sembarang orang lain berapa? Tidak boleh awak sembarang menuduh doh, mencaci orang lain, mengambil harta orang lain, termasuk saudara awak. Kok tanah nambah sak-sak si padan gaya Pak? Tamakan atau orang lain bisa di akhirat menuntutnya kawan. Atau anak yang muda-muda ko, wak tinju kawan awak nak. Kalian suka baca sekolah? Ditinjunya tanpa ada salah, bisa di akhirat dituntutnya wak. Dia ambil pahala kalian. Nggak ada pahala nak cukup dosa-dosa wak dia ambil. Ini contoh Pak. Ini anak kita baik nih contoh yuk. Inilah gambar yang mudah Pak. Jangan sampai nanti kita menjadi orang-orang yang bangkrut. Nah, banyak lagi Ibu Bapak. Nah, amal-amal yang sia-sia juga diantaranya ada orang yang namanya beramal riya. Ya, jadi beramal kau harus ikhlas karena Allah. Jangan sampai awak beramal riya mengharapkan pujian orang lain. Karena kalau riya itu Ibu Bapak, pahalanya habis, besok di akhirat pun kita tidak bisa melihat amal awak itu. La yaqdiruna ala syai'im mimma kasabu. Besok di akhirat bertanya, ya Allah, mate pahala awak dulu. Infak keramik kasurau. 10 kotak, tidak nampak. Magi anak yatim, tidak nampak. Apa masalahnya? Karena kita sudah riya dalam beribadah. Kita tidak ikhlas karena Allah, tapi mengharapkan pujian dari orang lain. Itulah sia-sia amal kita. Inilah mungkin Ibu Bapak kajian tausiah malam Ramadan kita. Dengan harapan mudah-mudahan seluruh amal ibadah wako ditarimu oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan kita juga berdoa mudah-mudahan kita terjauh dari perbuatan dosa yang bisa nanti besok di akhirat kita bautang. Kalau tak baik di kini, nah kalau ada rasanya kini dunia kau apa? Capek awak selesai minta maaf ke orang tu sebelum kita meninggal. Karena awak kau apa? Tidak tahu awak doh
Bila wak meninggal, ya Pak Ibu. Lah Ibu yang tahu bila meninggal Bu? Tidak ada yang tahu. Meninggal itu sekejap mata Bu. Tadi saya sengaja membacakan di ayat Imam Isa tadi surat tentang persoalan musibah Bu. Karena baru tadi ini kejadian sekretaris BPBD kecelakaan di Periaman meninggal Ibu Pak. Pak Ujang saja tuh di Pawah rumahnya, juga anaknya tabrakan dengan mobil meninggal dapat kabar. Berarti paginya sehat. Kemarin saya waktu ceramah di Pawah itu dia ketemu masalah sehat-sehat Ibu Pak. Tapi itulah karena kematian itu dekat, tidak tahu ada kita siapkan diri Ibu Pak, perbanyak amal dan sambung silaturahim dengan benar. Kalau ada masalah jurang lain salah saya yang capek-capek Bu. Tidak boleh Pak putus silaturahim. Tidak boleh kita memakan hak orang lain agar nanti seandainya kita meninggal dalam sesaat kita tidak berhutang dengan saudara-saudara kita yang lain. Baik, paham Pak Ibu? Alhamdulillah. Mudah-mudahan kajian kita malam ini bermanfaat dan perbanyak maaf dari kami kalau ada yang kurang berkenan. Kami akhiri subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ibu dan Bapak yang nanti ingin mendengar ulang kembali ceramah ini, silahkan mampir di channel YouTube Indra Official. Tapi jangan lupa tekan tombol subscribe-nya Bu. Like and comment nanti insya Allah. Nanti kita ulang, mudah-mudahan besok kita tampilkan. Karena semua ceramah-ceramah kita tiap malam insya Allah itu ada di share kalau ibu yang mau untuk mendengar ulang. Terima kasih Bapak Bapak, banyak maaf. Kita akhiri kembali subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.